Jadi sebutan kadrun, kadar gurun, ya, itu bikinan PKI untuk menghina Rasulullah SAW dan umat Islam. Nah sekarang semarak itu kadrun itu, yang ngomong itu basar-basar itu, ya kan, basar-basar itu. Sampai Ruhut Sitompul juga ngomong ini kadrun, ya kan, kadrun, kadar gurun. Jadi itu sejarah berulang. Sekarang sebutan kadrun itu kita diingatkan kembali sejarah akan berulang. Ini sudah masanya. Bahkan pengakuan seorang warga Pati, Jawa Tengah, bernama Sutoyo, bahwa istilah kadrun itu atau kadar gurun adalah ciptaan PKI sejak tahun 60-an untuk mengolok-olok umat Islam. Nah sekarang semarak gitu. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Siapkan mental dan konsentrasi biar tidak salah mengambil keputusan. Semoga bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sejarah dengan berbagai pelajaran yang dikandungnya teramat penting untuk kita simak. Ulama-ulama salaf seperti Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan ulama-ulama salaf yang lain telah menjadikan sejarah sebagai profesi ilmiah. Persoalan yang terjadi pada masa lalu ini perlu ditelaah untuk memahami problematika yang terjadi hari ini, sehingga kita bisa mampu memahami mengapa peristiwa itu terjadi sekarang, kekinian. Sebaliknya, kalau kita ingin memahami kondisi masa kini, ini perlu setback, nengok ke belakang, yaitu nengok sejarah. Untuk memahami sejarah masa lalu pun terkadang memerlukan tentang kekinian, atau yang disebut oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, yaitu fikul waqi'iyah, fikih waqi'iyah, yaitu tentang realitas keumatan, kekinian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Itu yang membedakan. Tapi sejarah itu akan berulang. Bahkan Rasulullah SAW telah menyampaikan prediksi tentang berbagai kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang sebelum yaumil kiamat. Itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Sa'atus Sa'ah. Bahkan ada ulama Madinah menulis satu kitab tentang ensiklopedi yaumil kiamat. Jadi apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil kiamat itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menulis secara rinci sekali, bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru Hara di Akhir Zaman. Jadi apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil kiamat, Rasulullah mengabarkan. Apa hikmahnya agar umat Islam ini tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya? Oleh karena itu, kenapa seringkali muncul kajian tentang fitnah akhir zaman, dimunculkan oleh para ustadz, para mubaligh tentang fitnah-fitnah akhir zaman? Karena Rasulullah sudah memberikan kabar. Nah, sikap kita, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, kita harus mensikapi dengan tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Karena ini nas, nas syar'i. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Buya Hamka, Allahumma yarham, beliau seorang ulama yang istiqomah.
Sampai karena keistiqomahan beliau memegang prinsip, ketika beliau menolak ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis, resikonya berat. Beliau dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum oleh Presiden Soekarno. Berapa tahun itu? 2 tahun 4 bulan kalau tidak salah, tanpa prosedur hukum. Tidak hanya dijebloskan penjara, Buya Hamka diseksa di dalam penjara. Tidak hanya diseksa, semua hartanya disita oleh negara. Luar biasa itu. Ya. Dan sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, sekarang Habib Rizik Syihab. Sejarah berulang. Jadi Buya Hamka, Allahumma yarham, 10 tahun sebelum kejadian peristiwa G30 SPKI, Buya Hamka sudah memberikan warning, peringatan di tengah-tengah umat. Awas, waspada, bahaya PKI, Partai Komunis Indonesia. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Padahal ini basirah yang diberikan Allah kepada seorang ulama, ketajaman mata hati. Tapi umat Islam di Indonesia waktu itu tidak mengindahkan. Sehingga begitu terjadi peristiwa G30 SPKI, baru ingat, loh ini kan 10 tahun yang lalu sudah diingatkan oleh Buya Hamka. Ya kan? Makanya Buya Hamka sampai memberikan satu statement, rupanya Allah tidak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan peristiwa G30 SPKI. Allah Subhanahu wa taala mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum dia membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh alim ulama yang itu hampir 10 tahun sebelum kejadian. Nah, ini. Sehingga sampai waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 907 ulama seluruh Indonesia yang menolak ideologi baru yang diciptakan oleh Presiden Soekarno, yaitu Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalisnya PNI, agamanya NU, terus komunisnya PKI. Sampai jargon Presiden Soekarno, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Sehingga akhirnya PNI, NU, PKI bersatu melawan Masumi. Jadi yang kepala batu itu Masumi. Kalau dulu di akhir pemerintahan Presiden Soekarno, Masumi dijadikan common enemy, musuh bersama. Sekarang FPI. Jadi sejarah berulang. Sejarah berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Sehingga sampai hampir 907 ulama se-Indonesia tanggal 8 sampai 11 September 1957 itu ulama sudah berani mengeluarkan fatwa. Itu ada 10, tapi yang paling penting 2 ini yang perlu saya sampaikan. Ini fatwa ulama di akhir pemerintahan Soekarno. Yang pertama, ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan i'tiqad, dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Jadi ulama dulu itu tegas, Pak. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Itu ulama dulu tegas. Sehingga akhirnya ratusan ulama ini dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum. Bahkan pencetus pahlawan, pencetus proklamator kedua. Kalau proklamator pertama Soekarno-Hatta, proklamator kedua Bapak Muhammad Natsir, pencetus NKRI. Jadi pasca Indonesia, pasca konferensi meja bundar, Indonesia jadi Republik Indonesia Serikat. Akhirnya Muhammad Natsir ketika diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, langsung beliau benar-benar berusaha semaksimal mungkin akhirnya memproklamasikan tanggal 17 Agustus 1950 diproklamasikan NKRI, dari RIS menjadi NKRI, dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Muhammad Natsir. Tapi karena beliau menolak ideologi Nasakom, dijebloskan penjara di Batu Malang. Itu 4 tahun penjara. Ini proklamator kedua. Sehingga Bapak Ibu kan masih lihat sekarang, sebelum alun-alun Batu itu kan kanan jalan ada Masjid At-Taqwa, ya kan? Ada Masjid Taqwa. Jadi Masjid Taqwa itu diresmikan oleh Bapak Muhammad Natsir itu tahun 1967.
Itu Pak Natsir yang meresmikan Masjid Taqwa ini. At-Taqwa yang kanan jalan. Gitu. Sampai akhirnya Buya Hamka Allahumayarham menyampaikan. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1958, ya kan? Jadi 1 tahun, kalau Muktamar Alim Ulama se-Indonesia kan 57. Nah, tahun 17 Agustus 1958 dengan suara yang gegap gempita Presiden Soekarno telah mencela dengan sangat keras Muktamar Alim Ulama yang diadakan di Palembang tahun 1957 itu. Akhirnya Presiden Soekarno berteriak, jadi muktamar itu, konferensi itu adalah komunis fobia, dan itu satu perbuatan yang amoral. Jadi 907 ulama itu disebut oleh Presiden Soekarno amoral. Jadi ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa tentang haramnya ideologi komunis itu disebut oleh Presiden Soekarno amoral. Berarti amoral itu kan tidak punya moral. Luar biasa, Pak. Tapi 907 ulama itu konsisten. Sehingga banyak ratusan ulama yang dijebloskan penjara. Itu konsekuensi. Konsekuensinya. Jadi kalau kita mengungkap sejarah, jadi sebutan kadrun, kadan gurun, ya, itu bikinan PKI untuk menghina Rasulullah SAW dan umat Islam. Nah sekarang semarak itu kadrun itu. Yang ngomong itu basar-basar itu, ya kan? Basar-basar itu. Sampai Ruhut Sitompul juga ngomong ini kadrun, ya kan? Kadrun, kadan gurun. Jadi itu sejarah berulang. Sekarang sebutan kadrun itu kita diingatkan kembali, sejarah akan berulang. Ini sudah masanya. Ya. Bahkan pengakuan seorang warga Pati, Jawa Tengah bernama Sutoyo, bahwa istilah kadrun itu atau kadal gurun itu adalah ciptaan PKI sejak tahun 60-an untuk mengolok-olok umat Islam. Nah sekarang semarak itu, Pak. Jadi sedikit-sedikit kalau umat Islam kalau tidak dituduh radikal ya kadrun. Ya. Jadi seperti itu. Ini kan dimotori oleh DNID dan Nyoto. Bapak jangan lihat krempengnya ini. Ini kan Nyoto ini krempeng, Pak, kurus ini. Tapi jahatnya luar biasa, Pak. Jangan lihat postur tubuhnya yang krempeng, tapi jahatnya luar biasa. Ya kan? Kadang-kadang kan, loh saya enggak punya pawaan, ya kan? Tapi kejahatannya menggunakan kekuasaan waktu itu. Ini Nyoto ini. Ini DNID. Jadi jas merah, jangan melupakan sejarah. Terutama bagi kalangan anak muda ini yang tidak mengalami langsung kekejian PKI terhadap ulama dan kaum muslimin. Jadi pemberontakan dan kekejian Partai Komunis Indonesia sampai kapanpun tampaknya tidak bisa dimaafkan dan tidak akan bisa dilupakan oleh bangsa ini. Berkali-kali partai berlambang Palu Arit ini kerap berulah dengan melakukan kudeta, ya kan? Mulai tahun 1926 gagal, 1948 gagal, 1965 gagal, 1998, ya kan, yang dimotori oleh Jenderal LB Murdani, gagal. 2019, nah ini 2019 ini sudah rencana, tapi dibongkar oleh Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen di Indonesia. Hampir, Pak, 2019 ya. Nah, ini. Bahkan dulu sudah ditata rapi, ya. RI 2-nya Ahok, ya kan. 2019 itu sebenarnya bukan Kiai Ma'ruf Amin, tapi Ahok, terutama oleh oligarki. Gagal, Pak. Karena digoncang oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab membangkitkan kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke. Puncaknya peristiwa 212. Berapa itu di Monas itu, Pak? 13 juta lebih umat Islam dari Sabang sampai Merauke kumpul, ya. Dan waktu itu yang khutbah Jum'ah adalah Habib Rizik Syihab, ya. Ya. Jadi benar-benar ini sejarah yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana PKI waktu itu menyebar pamflet, ulama itu tikus yang harus dibasmi. Sehingga setelah menyebarkan pamflet-pamflet ulama itu tikus yang harus dibasmi, akhirnya kiai dan umat Islam dibantai. Peristiwa Madiun itu kan ratusan ulama dan santri ribuan dibantai, termasuk pondok pesantren Gontor. Nah, jadi akhirnya sejarah berulang.
Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim di Indonesia berhasil membongkar konspirasi yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia oleh para mafia. Nah, kita itu kan baru tahu mafia itu kan 2022 dengan munculnya kasus Sambo kan 2022 tahun ini. Nah, Habib Rizik Syihab itu sudah mengungkap mafia kejahatan di negara ini 2014 beliau sudah ngomong, Pak. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Bahkan Habib Rizik Syihab sekaligus berhasil membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan. Kita jangan sampai melupakan sejarah. Bagaimana pemerintah Cina tahun 1950, ya kan, sampai puncaknya 1960 memberikan bantuan hutang ke Indonesia. Ini Pak, grafiknya. Ini dulu tahun 1950 sampai 65. Kita diberi hutang oleh Cina. Sekarang sejarah berulang. Cina memberikan bantuan hutang lebih tinggi lagi, ribuan triliun. Ini Pak grafiknya. Mulai 2014 sampai sekarang. Otomatis dulu hutang dari Cina untuk membantu kebangkitan komunis di Indonesia. Berarti sekarang sejarah itu akan berulang. Sehingga akhirnya Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanagri bersama tokoh-tokoh ulama kumpul di Jalan Keramat Raya 45 Jakarta Pusat, yaitu di kantor Dewan Dakwah Islamiyah. Kenapa diletakkan di situ pertemuannya? Karena mengingatkan kembali pencetus NKRI itu adalah Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Makanya musyawarahnya diadakan di tempat kantornya Pak Natsir. Sehingga akhirnya diadakan simposium tandingan. Kalau Luhut bin Sarpanjaitan ngadakan simposium PKI di Hotel Arya Duta, sementara jenderal-jenderal Purnawirawan sama tokoh-tokoh ulama ngadakan simposium tandingan di Balai Kartini. Itu saya dapat undangan itu lewat WhatsApp. H-1 cukup mengagetkan. Ternyata yang jadi keynote speaker adalah Menhan, Menteri Pertahanan, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mizat Riyakudu. Dan ikut juga hadir Panglima TNI waktu itu adalah Jenderal Gatot Nurmantio. Waktu itu yang diminta untuk memberikan presentasi tentang 30 indikasi kebangkitan PKI itu adalah Habib Rizik Syihab. Jadi ketika Habib Rizik mengungkap tentang 30 indikasi kebangkitan PKI di Indonesia, PKI gaya baru, ya kan, di Indonesia pasca reformasi itu benar-benar mendapatkan apresiasi dari jenderal-jenderal Purnawirawan Angkatan Darat yang hadir pada saat itu. Bahkan profesor, guru besar dari kampus-kampus ternama yang hadir pada saat itu, termasuk juga tokoh-tokoh ulama. Habib Rizik Syihab menguasai betul kondisi lapangan di Indonesia. Bahkan tidak hanya Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Hashim Mujadi waktu itu diminta juga untuk mempresentasikan tentang kebangkitan PKI baru di Indonesia. Jadi Bapak Kiai Haji Hashim Mujadi, Allahumma yarham, waktu itu masih jadi ketua PBNU, ya kan? Itu beliau mengingatkan hati-hati tentang siasat PKI, new komunis gaya baru. Mereka menghapuskan jejaknya, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Coba kita lihat buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita yang duduk di bangku SMP SMA. Sudah tidak ada lagi G30S, ya. Sudah tidak ada lagi itu, PKI sudah tidak ada lagi, dihapus jejaknya. Mereka membersihkan diri dan menuding orang lain. Jadi nuding umat Islam. Bahkan mereka ingin minta ganti rugi, menyusun kekuatan untuk berkuasa lagi. Dan itu yang diingatkan oleh Bapak Kiai Haji Hashim Mujadi, Allahumma yarham. Ya. Makanya sekarang Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau di video sempat viral di media sosial, beliau mengingatkan sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan dan kader-kader komunis yang duduk di DPR RI yang jumlahnya 200 lebih itu sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dengan menggunakan kekuasaan. Saya kira kalau yang memberi statement ini Profesor Salim Said, pasti beliau punya data, tidak hanya sekedar statement, punya data konkret. Karena beliau guru besar ilmu politik dan militer, dosen Angkatan Darat.